pesan dari Pak Tom Lembong nggak di dalam? Ada pesan atau kalimat yang dititipkan oleh Pak Lembong nggak? Ada yang diucapkan ke Bapak gitu, obrolannya apa aja yang boleh dibagikan ke awak media gitu Pak? Mau ngapain aja Pak? Belum, tapi mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News dan kita akan coba menyapa rekan kami Adisti Arifah di lapangan. Selamat sore Adisti, bagaimana kondisi terkini di Rutan Cipinang? Adisti. Ya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa, kondisi terkini di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Ini semakin sore semakin ramai relawan ataupun juga pendukung dari Thomas Tom Lembong yang memadati area Rutan Cipinang, Jakarta Timur ini untuk menyambut dan juga mengawal kebebasan Tom Lembong usai abolisi yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan telah disetujui juga oleh DPR Republik Indonesia. Dan tadi juga tak lama Anies Baswedan juga sudah kembali memasuki area dalam Rutan Cipinang Jakarta Timur ini untuk kembali menemui Thomas Tom Lembong, di mana tadi disampaikan oleh Anies bahwa dirinya dan juga kuasa hukum Tom Lembong hingga sore hari ini menunggu Kepres atau surat dari keputusan Presiden keluar, sehingga nantinya setelah Kepres tersebut secara resmi keluar barulah Thomas Tom Lembong baru dapat dikeluarkan dari Rutan Salemba ini dan kembali menghirup udara segar tentunya. Dan situasi terkini ini semakin ramai oleh relawan dan juga pendukung dari Tom Lembong, yang mana ini ada ratusan relawan atau pendukung dan mereka juga di sini dengan semangat dan juga setia sejak dari tadi pagi datang mengawal kebebasan Tom Lembong hari ini. Bahkan mereka ini ada yang jauh dari Jakarta menggunakan juga atribut-atribut sebagai bentuk dukungan mereka. Dan kemudian juga selain relawan juga hadir tadi Anies Baswedan, kemudian juga tentunya dari keluarga dan kerabat Tom Lembong yang juga ini akan menjemput Tom Lembong pada hari ini usai Kepres diterbitkan dan sampai di Rutan Salemba. Info terakhir yang kami terima bahwa Kepres ini sudah keluar sehingga saat ini masih dalam proses administrasi dan nanti dari pihak Rutan sendiri ini menunggu surat tersebut sampai barulah secara resmi Tom Lembong ini dapat dikeluarkan ataupun dapat dibebaskan. Alisa dan juga pemirsa, ini bisa dilihat situasi terkini cukup padat relawan dan juga pendukung yang hadir mengawal Thomas Tom Lembong pada hari ini. Begitupun juga dari pihak keluarga, sang istri juga tadi datang sejak dari tadi pagi. Kemudian juga tadi Anies Baswedan, tadi sempat memang Anies Baswedan saat ditanyai bagaimana reaksi Tom Lembong terhadap adanya abolisi dari Presiden Republik Indonesia ini. Tadi Anies menyampaikan bahwa Tom Lembong merasa senang mendengar kabar ini. Begitupun juga dari pihak kuasa hukum tadi menyatakan bahwa mereka menyambut dan juga mengapresiasi adanya abolisi dari Prabowo Subianto, sehingga mereka berharap agar Kepres ini segera secepatnya sampai ke Rutan, karena dari pihak kuasa hukum menyampaikan apabila Kepres ini sempat ditunda ataupun proses pembebasan Tom Lembong ini ditunda, maka ini sama saja melanggar HAM terhadap Tom Lembong sendiri, sehingga mereka berharap agar Kepres ini segera sampai di Rutan Cipinang Jakarta Timur ini untuk segera Tom Lembong keluar. Dan sebagai informasi, Arlisa juga pemirsa, adanya abolisi dari Presiden Republik Indonesia ini artinya Tom Lembong akan dibebaskan secara seluruhnya proses hukum yang tengah berjalan, baik itu dari proses penyelidikan, kemudian juga banding yang diajukan oleh Tom Lembong dan juga pihaknya. Artinya Tom Lembong ini akan dibebaskan usai Kepres secara resmi keluar, dan Tom Lembong akan keluar sebagai masyarakat yang namanya bersih. Artinya tidak akan ada catatan hukum ataupun catatan pidana atas kasus yang sempat divonis terhadap Tom Lembong, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi impor gula mentah pada periode 2015 dan 2016 pada saat dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kemudian juga memang Tom Lembong ini divonis 4,5 tahun penjara dan juga denda 750 juta rupiah. Dan dengan adanya abolisi ini artinya Tom Lembong terbebas dari semua tuntutan pidana tersebut, kemudian juga segala proses hukum juga dihentikan. Dan saat ini kami masih memantau, masih menunggu bagaimana nantinya selanjutnya proses
pembebasan Tom Lembong pada sore hari ini. Kita juga akan melihat seperti apa nantinya ini dari pihak para pendukung ataupun juga dari sahabat keluarga dan juga kuasa hukum Tom Lembong sendiri nantinya bersama-sama akan mengawal Arlista dan juga pemirsa. Baik Adisti, bisakah Anda berbincang kepada salah satu relawan Tom Lembong yang ada di Rutan Cipinang, bagaimana tanggapan mereka pada saat nantinya menanti kebebasan dari Tom Lembong, Adisti? Iya, baik Alisa dan juga pemirsa, kita mungkin akan coba sedikit berbincang dengan salah satu relawan atau pendukung yang ada di sini. Bapak permisi, izin aku boleh minta waktu sebentar untuk berbincang dengan iNews TV, Pak. Bapak dengan siapa, Pak? Dengan Erwin, Pak. Pak Erwin dari mana ini, Pak Erwin? Saya dari Gerakan Rakyat DPD Kabupaten Bekasi, Pak. Ini dari Gerakan Rakyat yang mendukung dan juga mengawal kebebasan Tom Lembong pada hari ini. Bagaimana Pak, Bapak sebagai pendukung ini perasaannya dengan adanya abolisi dari Presiden terhadap kebebasan Tom Lembong hari ini? Waduh, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo atas dasar tidak punya kesalahan dari Pak Tom Lembong. Maka mereka mendapatkan abolisi dari pemerintah. Bapak sendiri tadi sudah hadir di sini dari pukul berapa, Pak? Pukul 5 pagi. Iya, Mbak. Bapak sendiri melihat perkara yang terlibat dalam Tom Lembong ini, kemudian juga adanya abolisi dari Presiden ini seperti apa, Pak? Saya tidak memahaminya kalau masalah yang terkait di dalam posisi Tom Lembong ini kan gitu. Tapi yang penting saya merasa senang melihat Tom Lembong ini bebas tanpa bersyarat. Seperti apa Pak dukungannya hari ini nih Pak? Wah, 100% saya untuk Tom Lembong, pri Tom Lembong siap. Ya, siap. Bapak siapa tadi? Erwin, Pak. Baik Pak Erwin, terima kasih ya Pak Erwin. Ya, Alisa dan juga pemirsa tadi itulah disampaikan oleh Pak Erwin selaku pendukung yang memang dengan semangat dan juga solidaritas setia menunggu dan juga mengawal kebebasan Tom Lembong pada hari ini, sudah hadir sejak dari tadi pagi dan akan terus ada hingga Tom Lembong dibebaskan. Dan memang juga selain dari relawan tadi juga disampaikan oleh pihak kuasa hukum maupun juga dari Anies Baswedan yang mengapresiasi adanya keputusan abolisi dari Presiden Republik Indonesia ini. Namun meski begitu tadi juga disampaikan oleh pihak kuasa hukum ini tetap menyampaikan bahwa dalam perkara yang melibatkan Tom Lembong, yakni adanya dugaan kasus korupsi dalam impor gula periode 2015-2016, kuasa hukum tetap menyampaikan bahwa Tom Lembong tidak bersalah, namun tetap mengapresiasi adanya keputusan abolisi ini, sehingga tadi juga disampaikan harapannya agar Kepres ini segera diterbitkan, kemudian juga sampai ke Rutan Cipinang Jakarta Timur ini dan Tom Lembong segera dibebaskan dari jeruji besi. Arlista. Baik Adisti, selain Anies Baswedan, dari pemantauan Anda siapa sajakah yang sudah datang dan mungkin sudah masuk ke dalam Rutan Cipinang? Iya, baik, selain Anies Baswedan, tadi memang yang hadir juga dari pihak keluarga seperti sang istri yang memang sudah hadir sejak dari tadi pagi, karena memang kalau kita lihat sang istri juga ini memang selalu setia menemani Tom Lembong ini baik dari masa persidangan, artinya selama proses hukum berlangsung hingga hari ini. Dan tadi juga Anies Baswedan sendiri juga hadir tadi pagi sekitar pukul 9 pagi, dia langsung masuk dan menemui Tom Lembong, kemudian sempat keluar untuk menjalankan ibadah sholat Jumat dan baru saja tadi juga kembali masuk untuk kembali menemui Tom Lembong sendiri dan membahas terkait adanya proses pengurusan ataupun administrasi abolisi ini. Tadi ketika ditanya seperti apa respon Tom Lembong pada saat ditemui dan sempat membahas terkait abolisi ini, dia menyampaikan bahwa Tom Lembong tentunya senang dan juga tentunya juga sama-sama berharap agar abolisi ataupun juga Kepres ini segera terbit pada hari ini, khususnya pada sore ini, dan mereka juga nantinya akan bersama-sama mengawal Tom Lembong keluar. Kemudian juga kalau kami perhatikan di sini masih banyak sekali pendukung dari berbagai kalangan, baik tadi ada yang dari Gerakan Rakyat, kemudian juga ini banyak juga pendukung-pendukung setia tidak hanya dari Jakarta saja, namun banyak juga yang dari Jakarta hadir sejak tadi pagi dan hingga sore ini bahkan semakin ramai dan semakin padat. Arlista.
Baik, terima kasih banyak informasinya. Adisti Arifah melaporkan langsung dari Rutan Cipinang. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini. Selamat kembali bertugas, Adisti. Ya pemirsa, untuk situasi terkini di Rutan Cipinang, semakin sore semakin ramai, ya, baik dari pendukung ataupun relawan Tom Lembong yang ingin menyambut kebebasan Tom Lembong dari Rutan Cipinang. Bahkan beberapa saat lalu rekan kami Adisti sempat mewawancarai salah satu relawan yang sudah tiba dari pukul 5 pagi. Selain keluarga inti, yaitu istri dari Tom Lembong dan kuasa hukumnya, sejumlah sahabat Tom Lembong juga sudah datang dan sudah masuk ke dalam Rutan Cipinang. Baik dari keluarga, kerabat, dan juga kuasa hukum, mereka sama-sama menantikan surat kepres yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia agar Tom Lembong bisa segera dibebaskan hari ini juga. Ya pemirsa, Kejaksaan Agung menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus importasi gula. Namun pihak Kejagung masih menunggu salinan keputusan Presiden yang mengatur pemberian abolisi terhadap Tom Lembong. Terkait dengan abolisi terhadap Tom Lembong, kami menghormati dan ini sudah kebijakan daripada Presiden dan disetujui oleh Dewan. Tentunya kita akan melaksanakan. Namun sampai saat ini Kejaksaan belum menerima kepres. Jadi tidak serta-merta, kami tunggu dulu hasil kepresnya seperti apa, nanti kami pelajari. Yang jelas harus kami laksanakan. Dan selama ini kita masih proses upaya pembanding, baik dari pihak pemerintahan pengacaranya maupun kejaksaan. Ya dengan adanya lihat tadi kepresnya seperti apa, kalau memang itu sudah kita laksanakan. Berarti keputusan lanjut atau enggak bandingnya itu tunggu hasil kepres ya? Iya. Pertimbangan kepres. Iya. Itu kan keputusan konstitusional, kalau kita kan cara hukum aja. Ya pemirsa, dari sisi Kejagung masih menantikan juga surat keputusan abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Tom Lembong. Namun untuk sore hari ini, semenjak pagi tadi, Rutan Cipinang mulai ramai didatangi pendukung dan juga relawan dari mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Puluhan bahkan bisa kita saksikan cukup ramai relawan pendukung yang datang, sehingga membuat petugas pengamanan juga bersiaga di depan Rutan Cipinang. Baik pemirsa, sementara itu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo turut menyampaikan tanggapan terkait pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan juga amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Menurut Jokowi, pemberian abolisi dan amnesti ini tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan hukum serta pertimbangan sosial politik. Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira setelah melewati pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya. Termasuk ini kan juga untuk Pak Hasto juga, Pak? Sama, itu adalah hak prerogatif, itu adalah hak istimewa Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita, dan kita menghormati. Bertahap ya? Ya semuanya, yang namanya pemerintah, presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan sisi hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik. Tapi dari tadi kan Ya pemirsa, hingga saat ini kami masih menantikan kapankah untuk proses administrasi dari pembebasan Tom Lembong akan tiba di Rutan Cipinang. Tidak hanya para pendukung dan relawan, tetapi juga keluarga serta kerabat dan sahabat Tom Lembong yang sudah berada di dalam rutan juga masih menantikan
proses administrasi pembebasan dari mantan perdagangan yaitu Tom Lembong. Ampunan Presiden Prabowo Subianto untuk Tom Lembong dan Hasto. Ini merupakan 2 tokoh, 2 kasus, dan 2 pengampunan. Untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang divonis 4,5 tahun penjara, yaitu dalam kasus korupsi importasi gula. Tom Lembong mendapatkan abolisi setelah mendapatkan usulan Menkumham dan disetujui oleh DPR RI. Kemudian untuk pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, sebelumnya Hasto divonis 3,5 tahun dalam kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Dengan pemberian amnesti ini, vonisnya dihapus total. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengusulkan kedua pengampunan hukum ini melalui surat Presiden tanggal 30 Juli 2025. Tentunya pemberian abolisi dan amnesti ini langsung menuai komentar yang cukup bervariasi di publik. Sementara itu pakar hukum menilai keputusan abolisi dan amnesti kental dengan nuansa politis, meskipun secara konstitusional merupakan hak prerogatif Presiden. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News, di mana hari ini Tom Lembong akan segera dibebaskan dari rutan Cipinang. Sejak tadi pagi, sejumlah pendukung dan relawan dari mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sudah hadir di rutan Cipinang. Hingga sore hari ini, baik dari keluarga, kerabat, kuasa hukum, dan juga relawan pendukung Tom Lembong menantikan administrasi dari instansi negara untuk membebaskan Tom Lembong dari rutan Cipinang. Ada beberapa pendukung ataupun relawan Tom Lembong yang tiba di rutan sejak tadi pagi, bahkan sejak pukul 5 pagi, dan istri serta kuasa hukum Tom Lembong datang sejak pagi tadi. Sementara itu sejumlah sahabat dan kerabat Tom Lembong, salah satunya adalah Anies Baswedan, tiba siang hari tadi kurang lebih sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Selain pendukung relawan Tom Lembong, rekan-rekan media juga sudah menantikan di depan rutan untuk menyaksikan pembebasan Tom Lembong setelah mendapatkan abolisi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya Tom Lembong, Presiden Prabowo juga memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Baik pemirsa, kita langsung akan menuju ke gedung KPK untuk mengetahui suasana terkini terkait amnesti yang diterima Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan sudah ada rekan kami Henry Aprila yang berada di gedung KPK Jakarta. Selamat sore Henry, untuk kondisi di KPK sendiri jelang adanya amnesti yang diberikan kepada Hasto Kristianto seperti apa? Ya baik, selamat sore. Kalau untuk di Komisi Pemberantasan Korupsi Gedung Merah Putih sendiri, kami pantau ini belum ada informasi terbaru, Alista. Bahkan sampai sejauh ini kami pun juga masih menunggu informasi-informasi terbaru terkait dengan amnesti yang diterima oleh Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto. Adapun dalam hal ini tentunya kami juga tadi sempat mendapatkan informasi bahwa di siang hari tadi, tepatnya di pukul 11 waktu Indonesia Barat kurang lebih, ini juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan ataupun menanggapi terkait dengan amnesti yang diterima dan informasi yang baru saja diterima oleh pihak KPK, yang kemudian ini tentunya akan meringankan ataupun mengampuni
terkait dengan tuntutan yang diterima ataupun vonis yang diterima oleh Hasto Kristianto. Karena kalau kami dapat ulas kembali bahwa Hasto Kristianto sendiri memang sudah divonis sebelumnya di Tipikor, tepatnya selama 3,5 tahun, dan kemudian untuk saat ini pun baru saja Presiden Republik Indonesia tepatnya di hari kemarin ini tanggal 31 Juli 2025 baru saja mengumumkan terkait dengan pembebasan ataupun pengampunan terkait dengan 1.116 orang dalam hal ini adalah pemberian amnesti. Dan kemudian selain itu kami pun sampai sejauh ini belum menerima informasi terbaru karena dari pihak KPK maupun dari pihak Hasto ini juga belum kami lihat ataupun belum tiba ke Gedung Merah Putih KPK, belum ada konfirmasi terbaru karena mengingat KPK pun juga menyampaikan, tadi juru bicara KPK menyampaikan, yakni Budi Prasetyo menyampaikan bahwa jika nantinya Hasto Kristianto dibebaskan, ini perlu menerima surat yang diberikan langsung, yakni amnesti yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, maksud kami, yakni Prabowo Subianto, yang kemudian ini melalui Kementerian Hukum terlebih dahulu, dan kemudian selanjutnya akan diberikan ke Tipikor, dan kemudian dari Tipikor akan langsung menyerahkan ke pihak KPK. Karena sampai sejauh ini pun kami belum menerima apakah dari pihak Kementerian Hukum Republik Indonesia sudah menerima surat amnesti yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, dan kemudian juga dari pihak Tipikor sendiri juga belum menerima terkait dengan amnesti. Dan nantinya jika pun sudah ada informasi terbaru, kami akan menyampaikan informasi terkait dengan amnesti yang diberikan oleh Hasto Kristianto. Dalam hal ini adalah kaitannya dalam 2 perkara, yang diantaranya adalah dugaan suap ataupun PAW, pergantian antara waktu, dan juga perintangan penyidikan. Dan kemudian juga dapat kami sampaikan kembali bahwa memang Hasto ini sudah dilakukan ataupun ditetapkan sebagai tersangka tepatnya pada tanggal 24 Desember 2024, dan kemudian juga Hasto telah ditetapkan sebagai ditetapkan vonis selama 3,5 tahun tepat pada tanggal 29 Juli 2025. Kami akan menunggu bagaimana informasi terbaru yang kami dapat terima di Gedung Merah Putih KPK, Lista. Henry, berdasarkan sejumlah narasi yang tersebar di media sosial begitu, untuk KPK nantinya akan naik banding setelah mendapatkan informasi Hasto Kristianto mendapatkan amnesti. Apakah Anda mendapatkan informasi mengenai hal tersebut? Ya baik, Alisa, sampai sejauh ini pun kami belum menerima informasi terbaru terkait dengan update setelah tadi pagi ataupun tadi siang, ini pagi menjelang siang, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Budi Prasetyo yang menyampaikan terkait dengan banding tersebut. Namun sampai sejauh ini kami masih menunggu informasi terkait, karena mengingat sampai sejauh ini pun kami belum melihat pergerakan terbaru maupun pergerakan yang cukup berarti di Komisi Pemberantasan Korupsi, karena mengingat dapat kami sampaikan kembali terkait dengan amnesti ini sendiri akan diberikan pembebasan ataupun peringanan kebebasan terhadap Hasto Kristianto sendiri ketika nantinya Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima surat tersebut melalui Kementerian Hukum, kemudian Tipikor, dan langsung diterima ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami akan terus menunggu karena sampai sejauh ini kami lihat pun belum ada pergerakan yang cukup berarti di sini. Alista. Baik, terima kasih banyak informasinya. Hendri Aprila melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, DPR RI menyetujui permintaan abolisi untuk terdakwa kasus importasi gula Thomas Trikasi Lembo. Selain itu, DPR RI juga menyetujui pemberian amnesti untuk terdakwa kasus suap PAW DPR RI Hasto Kristianto yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Hari ini kami di DPR RI Pemberian abolisi dan amnesti diberikan setelah seluruh fraksi di DPR menyepakati usulan tersebut dan tinggal menunggu penerbitan keputusan Presiden. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, jika sudah terbit keputusan Presiden, maka seluruh hukum yang sedang berjalan terhadap yang bersangkutan dihentikan. Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan nomor Pres R43 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap
Saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas Surat Presiden nomor 42 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto. Dan khusus kepada yang disebut tadi kepada Bapak Hasto, juga Kementerian Hukum yang mengusulkan kepada Bapak Presiden bersama-sama dengan 1.116 dengan berbagai macam pertimbangan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Demikian pula halnya pengusulan ke Presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada Saudara Tom Lembong. Ya pemirsa, hingga saat ini sejumlah relawan pendukung dari Tom Lembong masih bersiap di depan rutan Cipinang guna menyambut pembebasan Tom Lembong dari rutan Cipinang. Untuk pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dari sisi Wamensesnek menegaskan Tom dan Hasto ini memang sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan abolisi dan amnesti demi persatuan. Terhadap isu ini, pada pokoknya pemerintah menjelaskan setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan pemberian abolisi serta amnesti ini sekaligus rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Untuk pemberian amnesti sendiri tidak hanya diberikan kepada Hasto Kristianto, tetapi Presiden Republik Indonesia juga memberikan kepada 1.116 narapidana yang diberikan amnesti, dan kemudian untuk kedua nama Tom Lembong dan juga Hasto memang sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah. Baik pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi rutan Cipinang, Jakarta Timur sejak Jumat pagi. Kedatangan Anies untuk menjenguk mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong yang mendapatkan abolisi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi rutan Cipinang, Jakarta Timur. Kedatangan Anies untuk menjenguk sahabatnya yaitu mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong yang mendapatkan abolisi dari Presiden RI. Ketika diminta keterangan oleh awak media, Anies menjawab ini adalah kabar yang baik dan yang dirinya dengar, namun Anies juga enggan mengomentari lebih lanjut mengenai abolisi ini. Jadi alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Suaranya Pak, suaranya Pak. Sudah. Diulang ya. Ya, alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Tom Lembong di dalam, ngobrol juga dengan istri beliau yang ikut hadir, Bu Siska. Beliau tentu bahagia, semua menyatakan syukur, dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi pada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga. Ini adalah masa yang membahagiakan bagi keluarga Pak Tom Lembong yang sudah selama 9 bulan 3 hari terpisah sejak tanggal 29 Oktober 2024. Nah, kita pantau sampai tuntas prosesnya karena saat ini sedang menunggu. Nah, kita semua berharap bisa segera selesai dan
nanti Pak Tom Lembong, Bu Siska bisa pulang bersama-sama, berkumpul kembali bersama keluarga, ya. Pak Anies, ada pandangan bahwa pemberian abolisi ini berarti bentuk bahwa Presiden mengakui atau melihat kasus hukum itu politis ya? Ya. Nanti komentar lebih jauh nanti habis Jumatan ya. Ada pesan dari Sekarang Jumatan dulu. Ya. Ada pesan dari Pak Tom Lembong nggak di dalam? Ada pesan atau kalimat yang dititipkan oleh Pak Lembong nggak? Ada yang diucapkan ke Bapak gitu, obrolannya apa aja yang boleh dibagikan ke awak media gitu Pak? Mau ngapain aja Pak? Belum, tapi dia mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Dan beliau mengatakan God works in a mysterious way. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tak. Francisca Wiharja, istri dari mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, menjenguk suaminya yang ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Francisca menyambangi Rutan Cipinang usai suaminya mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Begitu tiba, Francisca langsung dipeluk sejumlah ibu-ibu pendukung Tom Lembong. Namun Francisca tak banyak memberikan keterangan kepada awak media. Ia hanya menyampaikan rasa terima kasihnya karena Tom Lembong diberikan abolisi. Bentar ya. Mungkin Ibu ngasih menyampaikan ekspresi berterima kasih. Semua doanya. Mungkin Ibu ngasih menyampaikan ekspresi berterima kasih. Semua doanya. Iya.